المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاندين يا رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min syairi khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih waf'alu ma'muratih watruku manhiyatih wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ati bin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maha agung Allah, maha agung Allah, maha besar Allah, dan segala puji hanya bagi Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat, segenap jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah, yang dinamakan Idul Adha, hari raya kurban, bertepatan dengan tanggal 6 di bulan Juni tahun 2025, kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, dapat melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari ini. Mudah-mudahan
salat kita diterima oleh Allah. Bagi yang berkurban tahun ini, saudara-saudara kita, semoga kurbannya diterima oleh Allah dan kurbannya dijadikan penyelamat untuknya dari api neraka dan dijadikan kendaraan untuknya ketika melintas di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia panutan kita baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa rahimakunallah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa asal mula disyariatkannya berkurban adalah berangkat dari perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang lalu kemudian perintah berkurban ini diteruskan lagi, diperkuat lagi, dan disyariatkan lagi di dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah yang ke-108, yaitu surah Al-Kautsar, juz 30 ayat 1 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah olehmu salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang-orang yang telah terputus dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa rahimakunallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man wajada lahu sa'atan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, artinya di hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari sesudahnya 11, 12, 13 Dzulhijjah, ia mempunyai uang untuk menyembelih, untuk membeli seekor hewan kurban. Akan tetapi ia tidak berkurban, maka kata Rasulullah, janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat sholat kami. Artinya apa? Artinya hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak menyukai kepada umatnya yang bersikap kikir, yang sama sekali tidak mempunyai perhatian dan tidak mempunyai kepedulian terhadap saudaranya sesama agama yang hidupnya dalam kesengsaraan dan dalam kefakiran. Jadi disyariatkannya ibadah kurban dalam ajaran Islam, salah satu tujuannya adalah untuk menggembirakan orang-orang fakir yang hidupnya dalam kesengsaraan dari kalangan umat Islam yang selama ini hidupnya dalam kesusahan dan dalam kesengsaraan, sebagaimana mereka digembirakan di hari raya Fitri dengan diberikan zakat fitrah atau zakat harta kepada mereka. Insya Allah dengan diberikan daging kurban kepada mereka yang berhak menerimanya, saudara-saudara kita yang selama ini hidupnya dalam kesusahan, dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, mereka akan merasa senang hatinya, akan merasa bergembira, seraya mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, ternyata masih ada orang-orang kaya yang mempunyai kepedulian dan mempunyai perhatian terhadap kami orang-orang fakir."
Lalu mereka pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah kurbannya dan jadikanlah sebagai penyelamat dari api neraka untuknya, serta jadikanlah hewan kurbannya sebagai kendaraan untuknya melintas di atas sirat di hari kiamat nanti dalam keadaan selamat." Demikianlah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang fakir kepada orang-orang kaya yang telah berkurban. Jadi sangatlah jelas saudara-saudara bahwa orang-orang fakir dari kalangan umat Islam yang selama ini hidupnya dalam kesusahan dan dalam kesengsaraan, mereka adalah orang-orang yang sangat berhak menerima daging hewan kurban. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj juz 17 ayat 28. Allah menegaskan, wa al-ta'imul ba'isal fakir. Artinya, dan berikanlah oleh kalian sebahagian dari daging hewan kurban itu untuk dimakan oleh orang-orang fakir lagi sengsara. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa rahimakunallah. Ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya telah melarang dan mengharamkan kepada seluruh orang-orang yang beriman hidup bersikap kikir dan bersikap ananiah, yakni bersikap kapitalisme, yakni hidup hanya mementingkan dirinya sendiri, bersikap masa bodoh, tidak mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap saudara-saudaranya seagama yang hidupnya dalam kesengsaraan dan dalam penderitaan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman agar hidupnya selalu bersikap dermawan, selalu mempunyai perhatian dan kepedulian, dan selalu mau berbagi kepada saudara-saudaranya seagama yang hidupnya dalam kesusahan. Terutama sekali kepada para agniya, yakni kepada orang-orang kaya yang mempunyai kelebihan harta. Mereka diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, dan mereka diwajibkan pula untuk berkurban, serta sangat dianjurkan bagi mereka untuk berbagi rezeki kepada para fakir miskin yang hidupnya dalam kesengsaraan, yaitu dengan cara berinfak atau bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Tuba liman anfaqal fadla mim malihi." Sangat beruntung sekali bagi orang yang menginfakkan kelebihan dari harta yang dimilikinya dibelanjakan di jalan Allah. Kebalikan dari hadis ini adalah wal wailu liman amsakal fadla mim malihi. Celakalah bagi orang Islam yang menahan kelebihan dari hartanya, tidak dibelanjakan di jalan Allah, yakni selalu bersikap bakhil atau kikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa rahimakunallah. Selanjutnya Al-Fakir mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama berupaya seoptimal mungkin untuk selalu meneladani kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orangnya sangat amat dermawan. Beliau selalu berinfak, bersedekah, dan selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah, berbagi kepada para fakir miskin. Bahkan pada setiap tahun di hari raya kurban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selalu berkurban untuk menggembirakan para fakir miskin di hari raya kurban, agar para fakir miskin hatinya merasa senang dan bergembira di hari raya kurban. Sampai-sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba alayyan nahru," telah diwajibkan bagiku untuk selalu berkurban pada setiap tahun. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau orangnya sangat amat dermawan. Saking sangat amat dermawannya, pada setiap tahun Nabi Ibrahim selalu berkurban dengan ratusan ekor hewan kurban. Bahkan menurut catatan sebuah riwayat bahwa sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak yang bernama Ismail, beliau pernah berkurban
dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor kerbau, dan 100 ekor unta. Sehingga seluruh manusia, bahkan seluruh para malaikat yang ada di langit dan di bumi pada waktu itu merasa kagum atas kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim sendiri masih merasa kurang dengan kurbannya tersebut. Dan bahkan beliau ingin mengorbankan anaknya sendiri jikalau Allah menganugerahinya seorang anak. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah dengan doa sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah 37 As-Saffat juz 23 ayat 100 dengan doa Rabbi habli minas salihin, yang artinya ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Sesuai dengan harapan dan permohonannya, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doanya Nabi Ibrahim tersebut. Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim seorang anak laki-laki yang amat soleh dan amat sabar. Ia bernama Ismail. Namun ketika Ismail sudah mencapai usia 7 tahun, dan menurut riwayat lainnya sudah mencapai usia 12 tahun, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya itu. Anak semata wayang yang sangat didambakannya selama berpuluh-puluh tahun diperintahkan oleh Allah supaya disembelih. Tentu hal ini adalah merupakan ujian berat bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi Nabi Ibrahim benar-benar melaksanakan perintah Allah tersebut sebagai bukti ketaatannya terhadap perintah Allah dan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa kecintaan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah benar-benar melebihi di atas segala-galanya. Mengenai perintah Allah kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya yang bernama Ismail, sebagaimana oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran surah 37 As-Saffat juz 23 dari mulai ayat 102 sampai ayat 107 sebanyak 6 ayat. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'usya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ajbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka jalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa badainahu bi dzibhin 'adzim. Artinya, maka tatkala Ismail sampai pada usia sanggup berusaha dan berdakwah bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Oleh karena Nabi Ismail anak yang soleh, jawabannya, "Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu." Tapi kalau anaknya durhaka, tentu jawabannya lain. "Wahai ayahku, bapak saja yang sembelih, yang sudah tuaan. Aku masih muda." Maka pikirkanlah apa pendapatmu, kata Nabi Ibrahim. Ismail menjawab, "Wahai anakku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang pasrah, berserah diri menerima perintah Allah sekalipun aku harus disembelih. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan saja ayahku. Masya Allah, luar biasa kesabaran Nabi Ismail dan ketaatan Nabi Ibrahim. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya, sangat nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, "Hei Ibrahim," kata Allah, "sesungguhnya engkau
telah membenarkan mimpi itu, yakni Ibrahim meyakini bahwa mimpi itu benar-benar perintah Allah kepada dirinya dan ia wajib melaksanakannya, dan Ibrahim melaksanakannya. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang sangat amat nyata dan berat dirasakan oleh Nabi Ibrahim, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar, yakni ketika benar-benar sudah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, dan untuk meneruskan kurbannya Allah menggantinya dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Peristiwa inilah yang menjadi landasan hukum. Peristiwa inilah yang menjadi dasar disyariatkannya berkurban bagi umat Islam yang dilakukan pada setiap hari raya haji atau Idul Adha, yakni hari raya kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah sampai selesai asar itu hari masih dibolehkannya untuk menyembelih hewan korban. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kullu ayami tasyrik jabhun, setiap hari tasyrik adalah hari masih dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Demikianlah yang menjadi dasar disyariatkannya berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pada waktu itu Nabi Ibrahim tidak dicegah oleh Allah, tidak dilarang oleh Allah sampai menyembelih Ismail anaknya, mungkin saat ini juga berkurban harus dengan menyembelih anak. Tapi Allah hanya sekedar menguji saja sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah atau lebih mencintai anaknya? Ternyata Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah sampai rela mengorbankan anaknya untuk disembelih. Yang kedua, ujian bagi Nabi Ibrahim untuk menguji sejauh mana kepatuhan, ketundukan, ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah, walaupun harus mengorbankan anaknya. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Demikian pula Nabi Ismail, beliau pasrah menerima apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan sosok Nabi Ibrahim, sosok Nabi Ismail, sosok Nabi Muhammad menjadi suri tauladan bagi kita semuanya dalam hal kedermawanan, membelanjakan harta di jalan Allah, dan dalam hal mengorbankan harta untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, "Innahu min ibadinal mu'minin." Sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Jadi kita enggak cukup beriman tanpa diuji oleh Allah. Semuanya yang ingin masuk surga pasti diuji oleh Allah, baik diuji dengan penyakit atau dengan hal-hal yang lainnya. Nah, ketika kita mendapat ujian dari Allah, maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali kita sabar, pasrah, berserah diri kepada Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita. Demikian khutbah Idul Adha yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala